Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Chandra Kusuma, mahasiswa Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas artikel ketersediaan ruang terbuka hijau dalam kawasan perkotaan. Saya akan membahas ini mulai dari pengertian hingga urgensi apa sih yang ada di dalam RTH kawasan perkotaan. Baiklah, kita akan masuk ke dalam pendahuluan. Apa sih latar belakang dari artikel yang saya tulis? Perkembangan kota membawa dampak negatif dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang lingkungan. Banyaknya lahan terbangun yang ada membuat penurunan dalam aspek lingkungan. Secara ekologis, semakin banyaknya lahan terbangun akan mempengaruhi siklus alam. Gangguan tersebut dapat dilihat dari peningkatan suhu, banjir, polusi, dan keragaman hayati perkotaan. Lalu permasalahan ini sangat sesuai dengan konsep pembangunan kota yang dinamakan Eco-City. Konsep pembangunan ini adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang membuat strategi dalam menghadapi permasalahan yang timbul dalam kawasan perkotaan. Lalu menurunnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau yang ada di perkotaan akibat alih fungsi guna lahan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan yang bisa dilihat dari banjir dan tingginya polusi udara perkotaan. Dalam hal ini, diperlukan pemikiran yang jauh ke depan yang tidak berorientasi pemenuhan jangka pendek, tetapi mempertimbangkan faktor lingkungan dan keberlanjutan pembangunan. Ruang terbuka hijau adalah suatu infrastruktur penting dalam perkotaan. Mengapa demikian? Di dalam infrastruktur perkotaan, RTH berfungsi sebagai penyeimbang dalam lingkungan perkotaan. Jadi, permasalahan lingkungan yang timbul akibat dari adanya kawasan perkotaan kemungkinan akan menurun, contohnya seperti polusi transportasi, asap pabrik, dan lain-lain akan menurun konsentrasinya akibat dari adanya ruang terbuka hijau. Lalu masalah utama dari pembahasan kali ini yaitu secara umum belum terpenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan berdasarkan peraturan yang ada. UU nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan standar ruang RTH, luasan RTH yaitu 30% dari total luasan wilayah. Lalu apa urgensi RTH dalam perkotaan? Tadi disebutkan urgensi dari adanya ruang terbuka hijau dalam kawasan perkotaan yaitu RTH digunakan sebagai penyeimbang ekologis dan ekosistem perkotaan. Dan juga RTH digunakan sebagai daerah resapan yang untuk menjaga sumber mata air di kawasan perkotaan. Lalu apa sih upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH? Tujuan dari pembahasan kali ini yaitu memberikan informasi kepada semua pihak dan membentuk sistem RTH yang sesuai dengan kebutuhan suatu kawasan. Diharapkan pembahasan ini dapat memberikan pandangan mengenai pentingnya RTH publik serta kualitas RTH yang baik dan kuantitas yang sesuai kebijakan yang berlaku. Lalu kita akan menuju ke pembahasan. Nah, di sini ruang terbuka hijau dalam kawasan perkotaan dalam UU nomor 1 tahun 2007 tentang penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan menyebutkan arti dari ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka dari suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman,
guna mendukung manfaat ekologi, sosial budaya, ekonomi, dan estetika. Umumnya, berdasarkan dari gambar, ruang wilayah kota terdiri dari dua, yaitu ruang terbangun dan ruang terbuka. Untuk ruang terbangun di kawasan perkotaan umumnya terdapat 60%, lalu untuk ruang terbukanya ada 40%. Di dalam gambar tersebut dibagi di ruang terbangun menghasilkan RTH privat sebesar 10%, lalu untuk RTH ruang terbuka, RTH publik adalah 20%. Jadi ketentuan luas total RTH dalam UU nomor 26 tahun 2007 adalah 30%. Lalu saya akan menjelaskan tipologi dari RTH. Tipologi dari RTH ada 4, yaitu segi fisik, fungsi, struktur, dan kepemilikan. Dilihat dari segi fisiknya, RTH dibagi menjadi 2, yaitu RTH alami dan non-alami. Untuk yang alami, contohnya seperti habitat liar, taman nasional, dan juga kawasan lindung lainnya. RTH alami ini tumbuh dan berkembang sesuai dengan secara alami tanpa ada campur tangan manusia. RTH alami ini dipergunakan sebagai kawasan lindung untuk melindungi spesies hewan ataupun tanaman yang terancam punah ataupun spesies yang endemik di dalam Indonesia. Untuk RTH non-alami, yaitu RTH seperti taman kota, taman lingkungan, pekarangan, dan juga lainnya. Untuk RTH non-alami ini sangat kental sekali dengan campur tangan manusia. Jadi RTH non-alami ini dibuat manusia untuk menjaga keseimbangan lingkungan di dalam kawasan perkotaan. Lalu untuk segi fungsi, yang pertama fungsi ekologis. RTH merupakan elemen penting untuk menciptakan kota, menjunjung pembangunan berkelanjutan, dan merealisasikan kota ekologis. Jadi proporsi sebesar 30% untuk RTH yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan ukuran minimal dalam menjaga keseimbangan kawasan kota. Fungsi ekologi dari RTH yaitu sebagai penopang kehidupan, penjaga keseimbangan ekosistem, penghilang penyerap CO2 dalam kawasan perkotaan, dan pengendali O2 untuk makhluk hidup di kawasan perkotaan. Dan yang paling penting fungsi ekologis yaitu menjaga kerusakan dan penyangga kondisi iklim dunia. Untuk fungsi sosial budaya yaitu kegiatan yang ada di taman budaya, taman kota, taman kecamatan, dan taman lainnya, baik itu bertujuan komersil ataupun tidak, digunakan untuk mendorong masyarakat untuk saling bersilaturahmi dan bersosialisasi antar individu ataupun antar kelompok. Maka dari sosial budaya ini RTH harus dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas yang menunjang kegiatan-kegiatan manusia. Contohnya mulai dari fasilitas olahraga, taman bermain, dan juga tempat untuk bercengkrama yang nyaman dan teduh. Untuk fungsi estetika sendiri dari taman kota adalah untuk memberikan kenyamanan, memperindah lingkungan kota, permukiman, dan landscape kota, serta membuat suasana seimbang antar kawasan terbangun dan kawasan terbuka. Untuk menunjang fungsi estetika ini, RTH diisi tanaman penghias di dalam taman, baik itu memiliki fungsi langsung ataupun tidak. Lalu selanjutnya yaitu fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi dari RTH yaitu memperdayakan masyarakat sekitar dari adanya RTH tersebut. Jadi karena RTH menjadi tempat berkumpul masyarakat, maka
beberapa kelompok orang mencari keuntungan dan menawarkan dan memasarkan hasil jual beli di sana. Untuk struktur dari kawasan perkotaan, ada pola ekologis dan pola planologis. Serta untuk kepemilikan RTH, ada RTH publik dan ada RTH privat. Untuk RTH publik sendiri, contohnya sangat banyak, mulai dari RTH taman-taman dan RTH taman kota, hutan kota. Untuk RTH privat hanya sebatas dari RTH pekarangan rumah, yaitu pekarangan rumah tinggal, halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha. Untuk RTH privat, tanggung jawab menjadi tanggung jawab sendiri ataupun dari lembaga swasta. Nah, kita selanjutnya membahas ke dalam penyediaan RTH. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, ada 3 dasar untuk penetapan penyediaan RTH dan RTH. Yang pertama yaitu penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah. Di dalam penyediaan RTH ini minimal yaitu 30% dari luas wilayah kota. 10% untuk RTH privat dan 20% untuk RTH publik. Lalu yang kedua yaitu penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk. Bisa dilihat dari tabel di samping kanan kita, yaitu disebutkan mulai dari jiwa banyaknya penduduk 250 jiwa sampai ke paling besar yaitu dalam lingkup kota. Jadi tipe RTH ini berbeda dengan lingkungan, yaitu RT, RW hingga ke hutan kota akan sangat berbeda dari segi luasan. Untuk RTH yang ketiga yaitu penyediaan RTH berdasarkan kebutuhan fungsi tertentu. Untuk kebutuhan penyediaan RTH fungsi tertentu adalah dipergunakan untuk perlindungan, pengamanan, melindungi kelestarian sumber daya alam, pengamanan pedestrian. Contoh RTH ini, kategori ini adalah berupa sempadan sungai, pantai, dan sempadan sarana prasarana seperti jalur hijau kereta api, RTH sempadan sungai, green belt, dan juga jalur hijau lainnya. Baiklah, kita akan menuju ke pembahasan ini, kondisi RTH di Indonesia. Agus Dwianto mengatakan bahwa di dalam penelitiannya itu mengatakan kecenderungan penurunan kualitas ruang publik selama 30 terakhir. Nah, ini menjadi masalah serius bagi RTH di Indonesia, di mana di kota-kota besar Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, kuantitas dari RTH telah berkurang yang mulanya 35% di tahun 1970 berkurang 10% menjadi 10% tahun 2009. Hal ini disebabkan masifnya perkembangan kota di Indonesia yang minimnya perencanaan di awal. Jadi akan menyebabkan tidak proporsionalnya pembagian antara ruang terbangun dan ruang terbuka yang harus ada di dalam perkotaan. Jadi perencanaan di awal menjadi sangat penting dalam penetapan proporsi perkotaan. Lalu dari data Kementerian PUPR menyebutkan bahwa hanya 13 kota dari 174 kota yang terdapat di Indonesia yang mampu sesuai penyediaan luasan RTH-nya sesuai peraturan yang berlaku, yaitu minimal 30% dari luasan kota. Nah, hal ini menyebabkan data ini juga menyebutkan, menginformasikan kita bahwa gagalnya kita dalam
menjaga kelestarian lingkungan. Bagaimana tidak sampai 10% dari kota yang ada di Indonesia yang sesuai luasan RTH-nya sesuai peraturan yang berlaku, yaitu 30% dari luasan kota. Hal ini menjadi sangat miris. Lalu apa sih upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari RTH? Yaitu yang pertama, banyak faktor yang mempengaruhi implementasi RTH sesuai kebijakan yang ada. Beberapa faktornya yaitu pengawasan dan pengendalian dari tata ruang, kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan RTH publik, dan inovasi dari penghijauan. Untuk upaya peningkatan kualitas dan kuantitas, yang pertama yang paling penting yaitu dalam jangka panjang, yaitu mengatur zonasi dan kawasan yang tidak boleh dibangun. Langkah ini harus tertuang di dalam RT/RW daerah provinsi ataupun daerah kabupaten. Jadi di dalam dokumen rencana tata ruang wilayah sudah disebutkan zona-zona apa saja yang boleh dibangun dan zona apa saja yang tidak boleh dibangun. Jadi pengaturan kota akan menjadi lebih proporsional untuk kawasan terbangun, untuk kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan pemerintahan dan kawasan perdagangan dan jasa, serta kawasan untuk kawasan lindung sudah ditetapkan agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Lalu upaya yang kedua yaitu untuk perluasan RTH, maka bisa melakukan pembelian lahan atau pembebasan lahan. Negara berhak mengambil hak tanah negara untuk dijadikan sebagai RTH di dalam kawasan perkotaan. Mengingat sedikitnya ruang terbuka hijau atau taman-taman kota atau hutan-hutan kota yang sangat sedikit sekali di kawasan perkotaan, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan kota-kota besar lainnya. Sekian dulu pembahasan dari saya mengenai ketersediaan ruang terbuka hijau dalam kawasan perkotaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.